Salah satu project pertama Awa itu ada ini nih. Kalau ini versi barunya ya. Ini versi baru. Ini versi baru ya. Ini pengukur tinggi badan. Terus dengar-dengar umur 13 tahun Awa pernah ngambil project di Silicon Valley. Project apa tuh, Wak? Kalau itu Awa diundang ke Silicon Valley kan, itu bikin aplikasi untuk smartwatch kayak gini. Emang semuanya sih Awa pelajarin dari research tadi, dan Awa nggak ngikutin template orang lain gitu kan, supaya Awa ngerti matematikanya sampai dasarnya gitu-gitu. Ya, jadi untuk Gen Z ini sebenarnya kalau saya lihat sebenarnya intinya Awa nyaranin cobain aja apa aja dulu gitu. Iya. Gagal ganti lagi nggak apa-apa gitu ya. Oke, jumpa lagi dalam episode kedua. Sobat, kali ini kita akan bicara dari sisi Gen Z, gimana mereka menyiapkan masa depannya. Saya kali ini ada tamu yang menarik. Kalau kita sering lihat bahwa bagaimana cara mempersiapkan Gen Z itu banyak dari perspektif orang tua. Saya kebetulan konsultan pendidikan gitu, jadi banyak orang tua yang cerita harusnya Gen Z begini, Gen Z begitu. Hari ini kita akan bicara dari perspektifnya Gen Z. Gen Z ini maunya seperti apa sih sebenarnya? Nah, ketika bicara dengan dengan tamu saya ini tuh saya ingat satu buku ya, buku yang ini baru rilis 2024 ini, Brave New World dari Salman Khan, cerita tentang bagaimana Salman Khan membangun aplikasi AI untuk menemani belajar dari anak-anak kita gitu. Nah, aplikasi ini diceritain detail sekali yang memungkinkan banyak orang bisa, atau nanti anak-anak akan berubah cara belajarnya. Nah, ini mungkin akan kita bahas bersama bintang tamu kita. Dan ini bukan podcast biasa, ini podcast dengan coaching style yang akan berbeda, di mana saya akan bertanya kepada bintang tamu saya, lalu sambil bintang tamu saya bertanya, saya akan menggambar. Di akhir episode ini saya akan ungkap gambarnya seperti apa, dan akan jadi sebuah diagram yang merupakan kesimpulan sehingga kita semua bisa memetik dari hikmah dari pembicaraan ini. Bersama saya sudah ada namanya Awa, saya manggilnya. Nama lengkapnya siapa boleh? Bulit Zulfikar. Bulit Zulfikar. Iya. Berarti hubungannya dengan tamu episode yang lalu adalah sebagai anaknya. Jadi anaknya tamu episode yang lalu nih sepaket nih ya. Jadi Awa ya saya panggilnya. Awa ini adalah permainannya Pak Bulit atau gimana? Permainannya Pak Bulit. Pak Bulit kan suka main game, punya anak dijadiin game juga nggak? Kalau saya emang sempet ya jadi kayak bintang game gitu, dan ya juga sering main game juga. Jadi main game suka bareng sama papa ya panggilnya? Dulu sih pernah ya sempet main game kapal-kapal gitu. Oke. Jadi Awa dulu suka main game sama papa. Terus apakah sama jadi gamer juga kayak papa? Iya, sampai sekarang saya masih sering ya main game setiap minggu gitu. Apakah cita-cita sama dengan papa? Cita-cita Awa sih sekarang jadi inovator ya. Lebih banyak ke peralatan. Peralatan. Oke. Nah, nanti cita-cita kita ini dulu. Boleh cerita Awa ini bawa apaan aja nih, Wak? Oke. Ini yang Awa bawa sekarang ini ada project-project yang pernah Awa bikin dulu. Dibikin dengan yang namanya Arduino. Iya, Arduino ini namanya microcontroller ya. Kita bisa ngeprogram Arduino supaya bisa misal ngekontrol lampu untuk nyala mati, atau mengontrol
LCD gitu, layar gitu ya untuk memperlihatkan sesuatu, dan juga membaca dan mendeteksi apapun yang ada di sekitar dia gitu. Proyek awal pertama apa tuh, Pak? Project salah satu project pertama AWA itu ada ini nih. Kalau ini versi barunya ya. Ini versi baru. Ini versi baru ya. Ini pengukur tinggi badan. Jadi kita ada sensor jarak yang kita pakai untuk mengkalkulasi tinggi badan orang. Dan ini bisa dipakai untuk di puskesmas gitu-gitu. Dan ya aplikasinya pasti banyak banget. Oh gitu. Ini tadi bisa diaplikasikan di puskesmas. Iya, di puskesmas. Sudah? Belum. Saya emang masih bikin prototipenya. Ini kan prototipe masih termasuk awal ya. Nantinya pasti bakal dibagusin lagi supaya biar bisa diproduksi. Apa bedanya yang lama dengan yang baru nih? Kalau yang lama, yang lebih lama lagi itu memakai sensor dan emang microcontrollernya itu emang lebih tua ya. Jadi kalau yang baru ini teknologinya udah bisa Bluetooth. Jadi data tinggi badan orang itu udah bisa dikirim langsung ke HP dan bisa ke pusat data atau kayak gimana ya. Saya tuh sebenarnya ada yang menarik kenapa saya ingin mengundang AWA itu adalah ada teman saya, temannya Papa juga, Profesor Budi Raharjo, ngomong bilang sebenarnya kalau orang mau belajar, anak kalau mau belajar programming itu nggak boleh serius-serius, harus banyak mainnya gitu. Dan kesebutlah nama AWA gitu. Emang cara AWA belajar tuh gimana? Oke, kalau AWA ceritain dari awal ya. Kalau dari awal tuh dulu AWA emang belajar ada gurunya ya. Emang sama Pak Budi juga. Dan AWA tuh belajar bagaimana logika komputer itu bekerja dulu. Jadi misal kalau kondisi kalau misal ada apa, ngerjain apa gitu kan. Misal kalau ada mobil dan harusnya lampu merah, dia coba nyalain lampu merah atau ya kayak gitu. Tapi Pak, yang Pak Budi highlight itu adalah bagaimana produk yang AWA buat itu anak-anak banget gitu kan, karena kebetulan saya tahu ya yang pengukur tinggi pertama kali itu Anda tingginya segini, berarti sama tingginya kayak Thor, kayak Hulk gitu. Itu bisa sampai ke ide seperti itu gimana? Kalau ide seperti itu ya biar ada yang fun-nya dari situ sih ya, supaya pas ngelihatnya aja nggak cuma sekedar pengukur tinggi badan doang. Dan ya bikinnya jadi lebih seru juga karena kan kita nyari tahu kalau si ini tuh tingginya kayak seberapa sih gitu. Oke. Jadi dari fun itu awak jadi kepengen riset di bidang-bidang yang lain gitu ya, bukan hanya sekedar Arduino, sensor-sensor, tapi ini gimana kalau si Thor, Hulk itu tingginya seberapa, itu riset? Iya, itu harus riset pasti. Riset ya. Jadi oke. Dari logika, fun sama research itu sebenarnya bagian mana yang paling awak suka Kalau sekarang yang awak masih praktekin itu lebih banyak ke fun sama research ya. Jadi kalau misal kita emang ada tertarik dengan suatu hal nih ya, dan misal kita research ini gimana sih cara kerjanya, gimana cara bikinnya gitu, awal biasanya kayak gitu, dan selanjutnya dipraktekin dan jadi barangnya kan pasti di situ emang banyak experience learningnya emang ya seru sih. Oke, cara awal research tuh gimana, Pak? Cara awal research itu sih pasti lewat internet ya. Di situ awal biasanya nyari kayak artikel-artikel yang ngebahas tentang sesuatu ini gitu kan. Dan ya akhirnya pasti menggali lebih dalam ya.
ini apa aja yang diperlukan gitu-gitu. Iya. Saya juga riset pakai secara internet. Saya baca, cara awal baca informasi di internet itu gimana? Cara baca informasi, oke. Iya, yang awal tahu ini informasi perlu, ini nggak perlu gitu. Itu gimana awal? Akhirnya bisa sampai ternyata kayaknya kita bikin produk kayak gini deh, seru gitu misalnya. Biasanya kalau kayak begitu sih yang relevan dengan yang awal, dengan objektif awal ya. Oh gitu. Jadi awal pertama waktu mau riset itu nentuin objektif atau goalnya ya? Iya pasti. Jadi yang dari sesuatu yang kita minati, mau bikin atau mau research gitu, pasti dilihat dulu. Oh berarti ini yang kita perlu, ini yang perlu dipelajarin gitu-gitu. Dan nantinya di research itu satu-satu pasti. Dan akhirnya semuanya digabungin untuk menjadi kayak project-project seperti ini gitu. Gitu. Nah, saya juga dengar awal bikin X-School programming. X-School programming. Itu umur berapa ya bikin X-School programming? Dulu tuh kelas 5 SD ya waktu itu, berarti kelas 5 SD bikin X-School programming itu. Iya, jadi di sekolah pas di SD kan aku udah mulai belajar tentang yang Arduino gini-gini. Dan akhirnya sekolah tuh tahu juga kan, tahu kalau awal suka gitu-gitu, dan akhirnya diajak gimana kalau ngasih tauin ke teman-teman yang lain gimana cara ngerjain kayak gini, belajarnya kayak gimana gitu-gitu. Dan ya akhirnya sih ke teman-teman awal ngasih tauin gitu ya. Ya apa jadinya ngajarin ya. Dari basisnya banget sampai kayak mirip-mirip kayak gini cara pakai sensor-sensor kayak sensor jarak gitu kan. Nah, banyak yang mau ikut. Waktu itu lumayan sih, kayak ada 8 orang gitu 8 ya. 8 orang, SD, lumayan ya. Lumayan terus sih. Gimana tuh mempengaruhi 8 orang itu? Mempengaruhinya ya. Ya sama sih jalurnya sama jalur awal ya, sama jalur yang awal udah lewatin. Itu pasti kasih tauin dulu logikanya. Tapi pasti cara kerja itu kan aslinya emang agak susah ya dipelajarinnya. Jadi emang ada website tempat belajar gitu ya, supaya untuk ngepelajarin kayak yang logis kondisi tadi gitu-gitu. Itu emang ada cara funnya, website yang bikin belajar itu tuh lebih menyenangkan gitu. Oke, jadi awal sebenarnya udah punya kumpulan website fun untuk belajar itu gitu. Tapi 8 anak itu waktu pertama kali tawarin langsung oke, ayo, atau ada gimana? Awal ngebujuknya gimana? Pastinya sih ada yang lumayan bosen ya. Apa kayak ini gimana sih, nggak kurang ngerti gitu kan. Terus ya akhirnya jadi capek, ngantuk gitu kan. Kalau kayak gitu sih kan pasti ada teman-temannya ya. Jadi dia sama teman-temannya tuh didorong barengan gitu. Supaya mereka akhirnya tuh kayak, wah masa teman aku udah di situ, terus ngelihat temennya udah nyampe kayak level atau tempatnya bagian belajarnya udah lebih seru gitu ya, ada kelihatannya. Jadi itu mereka pasti lebih mendorong lagi. Oke, ini jadi kayak game juga dong awal bikin. Iya, aslinya jadi kayak game. Kayak ini ada itu yang dia udah sampai level situ, masa kamu cuma di sini gitu ya. Oke, jadi awal dari mana bisa create atmosfer belajar yang gamification seperti itu? Belajar dari mana bikin atmosfer belajar yang gamification? Soalnya kan gamification tuh mainannya orang gede, orang tua gitu. Iya, emang dari awal tuh awal udah ke expose ke itu sih ya. Cara awal belajar logika tuh emang aslinya kebanyakan dengan cara itu. Jadi dari itu emang awal
pakai lagi untuk teman-teman awak yang mau belajar juga, supaya emang lebih gampang belajar. Cara awak belajar itu menggunakan gamification. Iya, benar. Contoh belajar matematika tuh gamificationnya awak gimana? Belajar matematika, kalau dulu sih cepet-cepetan kalau nggak salah. Cepet-cepetan. Iya, jadi siapa yang bisa lebih cepet gitu, siapa yang bisa nanti dalam semenit itu ada berapa pertanyaan gitu ya. Kalau makin banyak yang diselesain gitu, makin susah. Jadi dari pertambahan ke pengurangan, perkalian gitu-gitu kan. Nah itu akhirnya kan karena kita mau ngerjainnya cepet-cepet gitu, jadi lebih terasa gitu. Lebih terasa. Terus ketelitian gimana tuh, Wak? Kalau cepet-cepet gitu, Wak? Ketelitian kan pasti kalau di awal emang nggak akurat, emang nggak teliti ya. Dan over time pasti membaik, soalnya ada pattern yang kita ada pola yang kita pelajari gitu ya dalam kayak matematikanya kalau pertambahan gitu. Awak pernah baca buku-buku neuroscience nggak nih? Saya takjub loh, maksudnya beberapa hal yang awak ceritain itu it's very neuroscientific. Buku neuroscience ya? Itu tentang cara kerja otak. Tentang cara kerja otak belum pernah kalau buku beneran ya, tapi paling baca artikel-artikel kecil gitu aja. Iya. Saya mungkin sedikit ya. Jadi kenapa nih saya agak belok nih? Karena tadi barusan awal cerita tentang bagaimana gamification itu ya. Jadi kan kalau kita mengerjakan sesuatu dengan cepat, biasanya ketelitiannya kurang. Terus awal bilang, oh lama-lama ketelitian naik kok. Nah sebenarnya itu cara kerja otak, Wak ya. Jadi waktu belajar itu sebenarnya kalau secara neuroscience itu adalah loncatan listrik pertama. Loncatan listrik pertama itu susah banget. Jadi memang secara natural, sobat, belajar pertama kali pasti susah. Jadi siapapun belajar pertama kali pasti susah, karena listriknya baru loncat. Tapi kalau makin sering dia akan nyambung, makanya akhirnya seperti yang awal bilang tadi, cepet-cepetan itu akhirnya ketelitian juga nambah gitu. Oke, jadi awal memang terbiasa belajar dengan cara gamification ini. Iya. Nah kalau gamification, kalau main game kan sendirian tuh. Gamification belajar yang sendirian, awak pernah ngalamin? Iya sih, tapi kalau sendirian itu biasanya bukan sama temen aja gitu. Jadi bukan sama temen yang udah awak kenal, tapi kayak di game-game kompetitif yang sekarang yang emang multiplayer gitu kan. Itu kita ada tim-tim gitu-gitu, dan kita emang harus barengan supaya bisa mungkin menangin gamenya gitu kan, ke level berikutnya gitu kan. Di situ tuh pasti ada skor setiap orang gitu. Nah itu yang bikin dalam hal ini kalau diterapkan dalam belajar di sekolah, awak gimana tuh? Kalau belajar di sekolah sih emang kurang ya. Wah sebenarnya ini ada pertanyaan yang agak ngeri-ngeri sedap sebenarnya kalau didengar sama orang tua. Gimana pendapat awak tentang sistem pendidikan kita? Kalau awak kan sekolahnya sendiri, itu di sekolah yang sistemnya merdeka ya. Jadi kita nggak ngikutin akademik yang di sekolah biasa. Jadi kita dikasih tahu skill-skill kayak gini, kita disuruh belajar desain, kayak mendesain alat-alat seperti ini kan pasti perlu desain. Terus programmingnya, terus cara ngerakitnya, ya, dan desain dan bikin 3D gitu-gitu. Dan bisnis juga sih. Dan kalau yang awal lihat itu lebih efektif ya daripada kurikulum yang masih banyak dipakai sekarang. Walaupun ya sekarang emang udah pindah ke kurikulum merdeka ya, yang pastinya emang lebih pastinya lebih bagus untuk belajar gitu. Nah, awak belajar matematika tuh lebih senang belajar dari buku apa belajar dari programming?
Kalau matematika sih, aku nggak pernah buka buku sih ya. Nggak pernah buka buku. Buka buku sih paling kalau untuk referensi yang emang susah dicari di internet gitu ya. Tapi biasanya awal emang nyoba-nyoba kayak di aplikasi kayak buat bikin grafik gitu. Jadi kalau misal belajar tentang gelombang gitu ya, gelombang itu kan aslinya susah divisualisasiinnya ya. Jadi emang pakai software yang ada websitenya gitu-gitu untuk ngelihat dan ngotak-ngatik juga itu gelombang kayak gimana sih kerjanya gitu-gitu. Oke. Biar lebih konkret gini. Ini kan kelas 5 SD belajar programming Arduino itu kan ada matematika yang belum diajarin gitu. Nah, itu gimana tuh bawa anak SD kelas 5 SD untuk memahami matematikanya. Ya ini kan mungkin levelnya SMP SMA kali ya gitu. Iya. Nah itu awak bawa teman-temannya gimana tuh? Kalau bawa temennya sih, awak biasanya ngasih tauin, misal kalau sensor jarak. Sensor jarak ini dia bisa tahu jarak dari satu tempat ke tempat lain. Itu kan misal pakai suara gitu ya. Kan pasti ada durasi supaya suara itu bisa nyampe balik ke kita. Nah itu dimana kita bisa tahu jaraknya. Jadi dari konsep itu sensor jaraknya sendiri itu pasti ada matematikanya untuk dapetin jaraknya kan. Nah itu emang biasanya awal nyari tahu sendiri dan emang nggak pernah mengikuti template yang dari orang lain gitu. Dan emang ngepelajarin ke dalam matematikanya, cara kerjanya gimana gitu. Nah terus diceritain atau diajarin ke temennya itu gimana tuh? Kan pertama udah nggak ikut template orang lain gitu, jadi baru banget, beda banget. Terus ini anak kelas 5 SD ini matematikanya, dan tadi juga awal cerita ada fisika kan, suara, jalan gitu. Nah, tuh membawa itu kepada teman-temannya yang kelas 5 SD, itu awal gimana caranya? Ya lewat konsep tadi ya. Jadi supaya kita bisa dapetin jaraknya gitu-gitu, emang awal kasih lagi informasinya gitu. Jadi biasanya sih awal gambar sekalian. Jadi divisualisasikan kalau kesini ini berapa lama gitu kan. Dan jadi dibikin visualisasi ya. Gitu ya. Dan itu emang biasanya lebih gampang untuk dicerna sih. Lebih dicerna. Terus jadi mereka akhirnya juga terbiasa untuk logika matematikanya untuk bikin programming terbentuk seperti itu. Nah, boleh cerita awak project berikutnya? Ini kan dari ini IoT ya? Iya, kebanyakan IoT. IoT ya. Dari IoT sampai awak ke robotik dan programming, boleh awak cerita perjalanan awak? Oh iya, pertama kan yang mempelajari logika itu ya. Logika itu kan aslinya paling penting ya tuh di pembelajaran untuk bikin kayak gini, karena kalau nggak ada logika kita nggak akan bisa bikin strukturnya gitu-gitu. Nah, jadi pertama banget nih awal emang belajar logika itu. Terus kedua, awal mulai belajar cara kerjanya listrik ya. Misal kalau ada kabel itu ada arus listrik gitu-gitu. Terus awal mulai belajar programmingnya. Kalau kayak gini kan supaya mikrokontrolernya bisa misal nyalain lampu, matiin lampu, itu kan pasti ada set kayak komennya gitu, perintahnya ya, perintah nyalain lampu ini, nyalain lampu itu juga awal pelajarin gitu. Terus ada yang sensor gitu kan. Sensor
itu daripada nyuruh memerintahkan gitu, kita ngambil dari mereka. Jadi mereka pasti ngasih informasi kayak yang sensor jarak tadi, mereka kasih informasi jaraknya berapa dan nantinya diproses untuk melakukan aksi lagi gitu. Dan kalau IoT sendiri itu kan ada Wi-Fi gitu-gitu yang bisa yang membolehkan kita biar ngeakses data dari jauh gitu ya. Kalau misal ini microcontrollernya ada di Jakarta gitu, kitanya lagi di Bandung masih bisa lihat itu aslinya ada kayak platform gitu untuk belajarnya, dan itu emang pertama kali awal belajar di situ, itu gampang. Ya, berarti Wi-Fi itu apa? Network ya, belajar network. Network iya, network. Oke. Nah, proyeknya Wak. Ini cara belajarnya masih ada? Udah sih. Oke. Kalau gitu proyek yang pertama yang logika tuh apa Awak? Dari jadi biar kita lihat perkembangan Awak dari proyek yang banyak logika, terus banyak terkait listrik, banyak programming, sampai IoT, itu proyek Awak, boleh ceritakan satu persatu? Proyek yang paling dasar logika banget itu ya, itu emang tombol dan lampu. Oh, awal tuh ya? Belajar. Awal banget itu, tombol dan lampu. Jadi kita dari tombolnya kita harus tahu kan, misal lampunya harus nyala pas tombolnya dipencet gitu kan. Kita harus baca dulu tombolnya diklik atau enggak gitu kan. Kalau tombolnya diklik kita nyalain lampunya gitu kan. Nah itu pertama kali banget. Terus kedua yang lebih susah lagi itu kayak yang kayak Awak pernah bikin tuh namanya pernah bikin tuh buat ngedeteksi kucing terus langsung dikasih makan gitu. Oke. Nah itu pakai sensor jarak juga. Kita harus tahu kan sensor jarak ada objek gak yang deket gitu kan. Kalau ada objek deket misal 10 cm gitu langsung dikeluarin. Dia tahu dari waktu itu udah tahu bahwa ini kucing atau cuma nggak bisa. Belum waktu itu ya. Belum, ya. Tapi at least dia di situ belajarnya mulai pakai sensor ya. Iya, udah mulai pakai sensor, ini udah lebih complicated. Terus kalau udah Internet of Things, itu kita kan ada koneksi dengan Wi-Fi sendiri ya. Connect ke Wi-Fi, terus gitu-gitu emang aslinya lumayan rumit sih ya. Terus tapi pada akhirnya aslinya logikanya mirip sama yang pertama tadi. Kalau tombol dipencet, nyalain lampu gitu. Cuma ada di mana gitu. Cuma ada di mana tombolnya. Nah itu kita aslinya nyari taunya ke networknya sendiri. Itu kalau tombol di HP gitu ya, itu di klik gitu dan ya kita ngelakuin aksi yang di rumah gitu. Itu proyeknya apa yang kayak gitu pertama kali Awak kerjain? Kalau itu pertama kali sih yang buat ngasih makan kucing itu masih Awak upgrade ke IoT ada. Oh jadi akhirnya bisa dari jadi akhirnya bisa dipencet biar dia dari ini ya gitu ya. Jadi gimana kucingnya mendekat, ada notifikasi di HP? Iya mungkin ada kalau ngelihat dari CCTV gitu ya gitu. Gitu. Terus ya pencet tombolnya nanti langsung keluar itu. Oh gitu. Okay. Tapi kalau itu kan emang yang simpelnya ya. Kalau IoT yang lebih rumit itu dari sensor-sensor kita kasih tauin ke HP. Jadi ya kebalik tadi ya kan. Sensor data-data dari sensor kita ambil ke microcontrollernya, terus kirim ke HP kita gitu. Project programming Awak apa aja, Wak? Project yang programming doang. Programming doang, paling Awak bikin game sih ya. Bikin game? Iya. Kalau yang salah satu terakhir yang Awak bikin itu game aslinya logis juga sih. Ada game yang gravitasinya tuh nggak jelas di mana dan kita harus nembak
kayak nembak panah gitu ke target, tapi karena gravitasinya nggak jelas, kita harus ngeprediksi sendiri gitu. Ada trial dulu, akhirnya kita bikin logika gitu atau gitu. Iya, kan pasti bisa respon gitu ya. Jadi emang pasti bisa, kalau salah, kalau nggak kena gitu pasti bisa coba lagi gitu. Oke, itu ada fisika tuh ya? Itu ada fisika. Ada fisika ya kan, ada rumus-rumus fisika gerak lurus berubah beraturan gitu ya? Iya. Oke, terus dengar-dengar umur 13 tahun awal pernah ngambil project di Silicon Valley. Project apa tuh, Wak? Oh, kalau itu awal diundang ke Silicon Valley kan, itu bikin aplikasi untuk smartwatch kayak gini supaya bisa mendeteksi heartbeat ya kalau nggak salah. Jadi heartbeat sama kadar oksigen gitu-gitu, dan juga dikirim ke HP atau ke pusat data juga. Oke. Bukannya HP biasanya smartphone sudah bisa kayak gitu. Bedanya apa yang lo buat? Bedanya tuh maksudnya kita bikin pusat data juga supaya dari suatu tempat gitu kita bisa tahu kalau misal kita teman-teman kita gitu atau orang tua gitu kan. Gitu. Kalau ini standalone gitu ya. Iya. Nah, ini karena dimasukin ke pusat data, jadi bisa diakses atau diolah untuk aplikasi lain berikutnya. Oke. Yang trading itu apa, Wak, ceritanya, Wak? Kalau yang trading itu aslinya ada temen Awa ya, itu punya algoritma buat memprediksi gerak ekonomi ya, dan dia mau algoritma itu daripada dikerjakan sendiri gitu, diotomasiin. Jadi kalau dia sebelum itu algoritmanya emang dia ingat ya, emang diingat di otaknya dia. Jadi kalau pergerakannya kayak gimana, nanti harus beli atau harus jual gitu kan. Ini apa, saham atau falas? Foreign exchange? Foreign exchange, ya. Foreign exchange, oke. Jadi pergerakan naik turunnya foreign exchange ada algoritmanya di kepala seseorang. Iya. Terus awak terjemahkan ke dalam kode, iya. Ke dalam kode. Soalnya ya dia capek juga kan, harus ngehituin sendiri. Nah, itu kan high level mathematics ya, Wak. Awak pada waktu umur 13 tahun berarti kan SMP kelas 1 atau kelas 2? 3. Kelas 3 ya, SMP kelas 3. Itu kan high level matematik, Wak. Belajarnya gimana, Wak? Iya, itu peramalan. Iya, peramalan gitu-gitu itu emang sangat rumit sih ya. Emang semuanya sih awal pelajarin dari research tadi, dan awal nggak ngikutin template orang lain gitu kan, supaya awal ngerti matematikanya sampai dasarnya gitu-gitu. Biar misal kalau ada salah satu algoritmanya tuh emang kalkulus sih ya. Kalkulus, dan awal cari tahu dulu. SMP belum belajar tuh. Nah, belum memang. Terus ya jadinya awal research sendiri di internet, ini gimana sih cara ngerjainnya. Dari apa, YouTube atau lebih pada YouTube atau bacaan? Lebih bacaan. Bacaan ya. Ya. Oke. Dan itu formulanya biasanya awal lihat, awal pelajarin, terus kan pasti ada deskripsinya. Ini ngapain gitu, awal pelajarin semuanya. Tapi nggak ngerjain soal latihan-latihan dapat logikanya, langsung di coding gitu. Langsung dicoba di coding dan lihat bener atau enggak gitu. Oh, oke. Jadi itu ya. Kalau awal nggak ngikutin template orang lain, berarti awal udah punya template sebenarnya. Biasanya kalau kayak gitu, template belajar maksudnya. Template, iya. Maksudnya awal tuh kan template orang lain itu kan yang biasanya fungsi-fungsi atau program-program yang mereka udah kasih gitu. Tinggal pakai gitu. Library orang lain. Iya, mirip ya. Iya, library orang lain. Awal lihat library-nya, terus awal
coba buat library sendiri gitu. Iya, karena ya itu yang bikin awal bisa belajar matematikanya, cara kerjanya gitu. Oke. Sekarang ini kan Gen Z ini akan menggantikan saya pada satu saat tuh ya, Pak. Nah, kira-kira Gen Z itu harusnya gimana, Pak? Ya mungkin boleh dalam belajar atau mencari cita-cita. Kalau menurut Awas sih waktu itu kita harus nyari tahu kita mau jadi apa gitu. Jadi harus ada cita-cita, harus ada objektif yang mau kita kejar. Soalnya menurut Awas itu emang krusial banget sih supaya ada target ya, dan kita mau pelajarin apa gitu. Tapi kalau emang ternyata akhirnya kurang ada passion gitu ya, masih banyak waktu untuk ganti bidang iya. Gitu ya. Jadi punya objektif, cita-cita, terus kejar dulu sampai tahu di mana ujungnya. Iya. Dan ya harus ada visi ya. Visi ya. Terus kalau misalnya gagal tadi awak bilang kalau if fails masih muda, cari goal baru ya. Iya. Soalnya Awa udah pernah lihat temen Awa kayak gitu sih. Dulunya dia suka 3D gitu-gitu. Dia tadinya emang mau jadi animator 3D, tapi terus dia nemu engineering, passion baru ya? bikin robot gitu-gitu, dan dia lebih suka di situ. Jadi nggak apa-apa, pindah dulu dan pelajarin lagi gitu. Ya, jadi untuk Gen Z ini sebenarnya kalau saya lihat sebenarnya intinya awak nyaranin cobain aja apa aja dulu gitu. Iya. Gagal ganti lagi nggak apa-apa gitu ya. Nah, awak pernah gagal? Awak pernah sih, pasti pernah. Dulu awak emang suka nyobain 3D juga ya. 3D itu aslinya emang cuma kayak aktivitas yang awak kerjain kalau sekarang ya cuma sesuatu buat ngisi waktu doang. Tapi dulunya sih awak emang pernah mau nyoba 3D juga, dan ya akhirnya awak kurang suka sih, masih lebih suka ke programming gitu. Kurang suka apa gagal menurut awak pada waktu itu? Kurang suka sih. Iya. Kurang suka ya. Oke. Kalau yang benar-benar awak ngerasain bahwa ini gagal nih, ada pengalaman nggak? Yang beneran gagal ya? Nggak ada sih. Kalau beneran gagal ya, nggak. Belum ada ya. Belum ada. Oh, tiba-tiba berubah ya ketertarikannya. Yeah. Oke. Awak tadi bilang mau jadi inovator, ya. Mau jadi inovator. Sekarang ini kalau seandainya dari 1 sampai 10, Wak. Salah. Dari 1 sampai 10, awak itu kira-kira sudah berapa dekat menjadi inovator? Berapa dekat? Kalau 1 tuh jauh banget, kalau 10 udah deket banget, udah jadi. Iya. Menurut awak sih, awak di 6 sekarang. Di 6? Iya. Oke, 6 itu kayak apa, Wak? 6 itu gambarannya. Udah tahu gambarannya kayak gimana, dan ada skillnya ya, ada skillnya gitu ya. Kalau 10 kayak apa, Wak, kira-kira? Kalau 10 udah punya koneksi beneran, udah ada tim beneran, supaya kalau emang mau bikin ada kalau mau bikin ada banyak orang yang juga bisa support gitu-gitu. Dan juga ada kayak ada marketnya gitu. Punya koneksi, punya tim, punya market. Oke, sekarang kalau misalnya kita kalau kita coba lihat
rencana awak kalau dibagi dalam 8 langkah, rencana awak apa aja? Mungkin boleh ditampilin? Yang selanjutnya nih. Iya. Yang pertama apa, Pak? Yang pertama sih untuk bisa jadi inovator yang 10 itu tuh, punya koneksi, punya tim, punya market. Ya. Yang bisa awak kerjain atau yang bisa awak kerjain. Yang bisa awak kerjain. Bahkan kalau perlu awak mikir, oh ini bisa kerjain walaupun tanpa bantuan siapapun. Oke. Pertama sih awak belajar cara ngedesain, cara desain suatu produk ya. Misalnya innovate kan. Maksud awak innovate tuh bikin produk-produk baru gitu. Ya, jadi belajar desain produk. Belajar cara desain produk. Oke. Cara desain produk. Yang kedua apa, Pak? Nyari kesalahan, nyari problem. Mencari problem dan nyari problem bukan nyari masalah kan? Bukan nyari masalah. Problem untuk di solve ya? Iya, nyari problem untuk di solve. Oke, bukan nyari masalah ya. Bolos tuh nyari masalah, Pak. Mencari problem untuk di solve. Oke, untuk di solve. Oke, berikutnya, Pak. Berikutnya koneksi. Cari orang, cari tim yang bisa nge-support awal gitu. Cari tim. Oke. Cari tim. Support apa kerjasama? Kerjasama lebih. Oke. Selanjutnya apa lagi ya? Ya, 8. Untuk bisa punya koneksi, punya tim, punya market. Oh ya, punya market. Kalau punya market sih pastinya mulai mempublikasi apa yang awak bisa bikin gitu. Ya, ini termasuk di TVRI ini pertama kali awak mempublikasikan apa aja yang awak bisa bikin. Jadi awak bisa bikin IoT, bisa bikin program foreign exchange berarti jadi sobat ini anak muda yang hadir kali ini sedang mulai pertama kali mempublikasikan karya-karyanya. Oke, lanjut, Pak. 4 lagi. Aduh. Kalau menurut awal sekarang ya, kan awal emang masih ada skill-skill yang masih kurang nih ya. Jadi kayak misal kalau mau bikin ini kayak ini kan aslinya emang beneran masih prototype. Supaya biar bisa dijadiin produk kan pasti ada manufacturing gitu. Jadi belajar manufacturing. Oke, belajar manufacturing. Apa lagi, Pak? Belajar manufacturing. Kalau sekolah? Iya. Oh, sekolah awal belum, kan awal belum kuliah. Pastinya sih awal pasti pengen kira-kira kuliah kemana? Oh, kalau kuliah awal mau ke Fakultas Mekatronik. Kita masukin Mekatronik. Oke. Kuliah Mekatronik. Terus apa lagi, Pak? Kuliah Mekatronik. Saya menurut awal juga awal perlu skill tambahan di bisnis juga. Jadi belajar skill bisnis. Oke, terakhir. Bisnis.
business design, cari problem untuk di solve. Ya. Kuliah udah, belajar Kuliah, bisnis udah, belajar bisa. belajar cara desain. Kira-kira untuk membiayai ini semua, Papa sanggup nggak? Kalau nggak sanggup, kira-kira apa yang akan Awa lakukan? Kalau Awa sih pasti mau nyoba itu sendiri ya, bangun sendiri. Bangun sendiri. Jadi apa tuh yang Awa bisa lakuin ya? Antara mulai dengan pekerjaan yang mulai bisa mengepacu gitu ya, kayak Awak mulai mencari pekerjaan untuk nabung untuk bin ini atau gimana maksudnya? Iya, aslinya mencari kerjaan untuk yang bakal bisa funding. Okay. Atau emang kerjaannya di suatu perusahaan yang bisa kerjasama juga gitu. Oke. Jadi cari kerjaan yang mendukung ya? Iya, yang mendukung. Yang mendukung goal. Oke. Sedikit lagi kita selesaikan. Ya. Kalau di tengah ini 1 artinya belum pernah dilakukan, di ujungnya itu 10 sudah pernah dilakukan. Belajar cara desain produk udah berapa nilainya? Cara desain produk ya. Kalau menurut Awa sih masih di 3. 3 ya? Iya. Kira-kira. Oh sorry sebentar. Tiga ya Pak? Ya 3 kira-kira segini. Mencari problem untuk di solve. Nah ini skill yang Awa emang masih kurang banget. Jadi 2 ya. Oke. Cari tim untuk kerjasama? Cari tim untuk kerjasama. Awa aslinya udah teman-teman Awa gitu, ada yang bisa 3D, ada yang bisa mekanik gitu-gitu. Bikin alat kayak robot bikin itunya, bikin hardware, casing, casing gitu-gitu. Jadi aslinya 7 lah. 7? Oke. Mulai publikasi ya, ini publikasi pertama ya. Ada berapa kira-kira nilainya publikasi di TVRI ini? Publikasi di TVRI lumayan sih ya. Jadi Awa pikir 3 lah. 3. Oke. Iya 3. 3 itu kira-kira segini ya. Loh, kok bentar, kok hilang? Ya udah nggak apa-apa, lanjut. Manufacturing ini Awa sama sekali belum tahu, masih jadi 1 deh. Masih 1 ya. Oke, kuliah mekatronik ya masih SMA kelas 2 masih 1 lah ya. Belajar skill bisnis? Skill bisnis Awa sama emang masih kurang banget sih. Kayaknya 1 juga deh. 1 juga. Cari kerjaan yang mendukung. Kerjaan yang mendukung Awa taruh 3 deh. 3 ya. Oke, nah ini biar muncul lagi deh gambarnya, lingkarannya. Oke, Awa dapat pemahaman apa dari diri Awa ngelihat ini? Masih jauh. Masih jauh. Tapi Awa umurnya sekarang berapa? 15. Masih banyak waktu ya? Masih banyak. Oke, pemirsa. Seru juga ya hari ini kita dengar Awa dengan cita-citanya, dengan progresnya. Mungkin kalau kita lihat nih sebenarnya ada yang menarik dari Awa. Awa itu punya cara belajar sendiri yang cukup unik, yaitu pertama Awa mulai dengan yang Awa sebut logikanya. Gitu ya Wak ya? Iya. Logikanya, dari logika itu dicari fun-nya di mana? Terus diperkuat dengan riset. Oh ya, ada yang lupa. Pertama adalah nentuin goalnya ya. Nentuin goalnya. Dari goalnya
ke logikanya, dari logikanya dicari funnya di risetnya. Sobat, inilah cara awak Gen Z belajar, dan mungkin acara kita, podcast kita kali ini bisa jadi inspirasi buat para guru-guru untuk mulai berinovasi, mencetak generasi Gen Z yang kurang lebih akan punya prestasi yang bisa membanggakan kita di masa lalu. Dan ada hal juga yang sangat menarik, Sobat TVRI, yaitu ini ada seorang anak di hadapan saya, Bulit Zulfikar, yang sudah punya cukup detail tentang cita-citanya. Sekarang bagaimana saya, Anda, kita Indonesia mendukung anak-anak seperti Bulit Zulfikar atau yang biasa dipanggil Awa. So, jangan kemana-mana, mari kita tetap bergabung di channel ini, di podcast You Are in Good Hand, karena Anda berada di tangan yang tepat. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.